Oke, selamat sore. Di sini saya mau menjelaskan tentang for loop dalam Python. Jadi, for loop itu apa sih? Jadi, for loop itu pada dasarnya adalah suatu struktur programan yang dimana digunakan untuk mengulangi blok kode untuk setiap elemen yang ingin di iterable. Nah, pada contohnya misalnya for variable in iterable, itu kita harus printnya apa gitu misalnya kayak gitu ya. Nah, kita langsung contoh aja. Misalnya kita mau ngeprint angka 1 sampai 5 misalnya. For i in range. Maka kita harus print ini. Nanti itu hasil yang munculnya adalah 1 2 3 sampai 4. Nah, 0 1 2 3 4. Kenapa nggak sampai 5? Karena pada Python itu batas akhir itu dia tidak masuk. Jadi kalau kita tuliskan secara kodenya lagi, misalnya range ini itu kita tulis dari start, terus stop, terus step. Nah, startnya ini dari berapa tadi angka yang kita ambil, startnya itu adalah bernilai 0. Dan juga stopnya itu adalah batas atas, yaitu 5. Dan stepnya itu setiap angka bertambahnya itu berapa? Nih, 0, 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kan tiap tambahnya. Nah, kalau kita mau nulisin dalam kayak gini itu juga bisa. Jadi nanti dia for i in range. Misalnya kita mau startnya dari 0 sampai berapa? 10. Dia naiknya setiap stepnya itu berapa? Misal kita tambahin 2 deh. Nah, kita langsung print i aja. Oke. Nah, nanti tuh dia bakal naik gitu. Nah, ini kan beda kan. Ini mah yang di atas tadi, yang di sini. Nah, yang ini itu yang ini. Nah, kita lihat nilai awalnya itu adalah 0. Dia mau batas awalnya sampai 10 kan. Terus kita harus tambahin dia step-stepnya itu adalah 2. Jadi ini akan naik. Jadi dari 0 tambah 2 itu adalah 2, tambah 2 itu adalah 4, tambah 2 6, 8. Jadi kalau kita mau buat dia sampai 10, dari batas atasnya ini kita tambahin aja 2. Jadi nanti pengurangannya 12 kurang 2 adalah 10. Jadi nanti dia akhirnya adalah 10. Jadi gitu. Jadi kalau mau nambahin dari range yang kalian mau, kalian tinggal tambahin aja. Misal kalian mau sampai 5. 5 ini harus ditambahin 1 biar 6. Nanti dia di Python-nya dia kan bakal cuman ngeluarin angkanya sampai 5 doang karena batas atasnya ini dia nggak include. Oke, lanjut. Um, for loop ini juga bisa digunain di list. Misal kita punya list buah. List buahnya itu misalnya apel, nangka, mangga, jeruk. Nah, misalnya kita mau nambahin for ini, for variabelnya kita bisa tulis bebas. Misalnya for item atau for list atau bebas apapun. Misalnya kita for item in buah, maka kita tinggal print aja item gitu. Item udah print, tinggal kalian print aja. Nanti dia bakal muncul apel, nangka, mangga, jeruk. Oke, kita lanjut. Terus perulangan itu selain pada list integer itu juga bisa digunain pada string. Misalnya kita mengulang suatu kata misalnya sekolah. Jadi dia nanti bakal urut
SEKOLAH. Misalnya kita langsung tulis aja for huruf in sekolah. Maka kita tinggal print huruf gitu kan. Nah, kita langsung aja ya eksekusi. Nanti dia tuh bakal langsung SEKOLAH. Oke, udah ngerti kan sekarang. Nah, for ini juga bisa dihitung mundur gitu. Jadi nanti kalian kalau mau ngitung mundur, di sini saya jelasin. Misal for i in range, misalnya hitung mundurnya itu kalian sampai mana? Dari 5 sampai 0. Terus kalian hitung mundurnya 1 setiap angkanya. Oke, langsung kita print aja i. Nih dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Terus for ini juga kalian bisa tambahin lagi dengan entah itu break lah, continue lah, atau apalah. Nanti juga kalian bakal banyak belajar kalau di Python. Karena gue di sini mau mapping aja sih, biar paham gitu. Nah, di sini tuh kita bisa nulis for i in range. Range-nya 10 lah. Nah, kita tambahin logika if else. Nah, jika i sama dengan 5, maka dia harus di break. Kodenya itu bakal keluar dari loopingan itu loh. Jadi kita di sini menghitung bahwa kita mau ngitung angka. Terus kita hitungin lagi di sini, jika i dibagi 2 itu nilainya sama dengan 0, maka kita lakukan perintah continue. Baru kita langsung print i. Oke, kita jalankan. Nah, di sini 1 sama 3. Oke, gitu. Oke guys, thank you.